Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan lanjutan pada video sebelumnya terkait tentang 3D Sketch. Nah, ini adalah salah satu bentuk produk part yang dibuat menggunakan 3D Sketch, tetapi dengan menggunakan fitur swipe boss untuk membuat profilnya. Nah, kalau pada video sebelumnya untuk membuat profil dari penampangnya kita gunakan insert ya. Kemudian kita pilih Wildman, yaitu kita tentukan struktural member yang ada di SolidWorks. Namun apabila kita menginginkan pada penampang tertentu, kita juga bisa gunakan fitur swipe boss atau base ya, yang ada di SolidWorks, yaitu dengan menggambar secara manual bentuk penampang yang ingin dihasilkan. Nah, pada gambar kali ini saya membuat bentuk penampang seperti ini, profil I, yaitu dengan dimensi yang bisa kita atur secara sendiri. Oke, untuk membuat bentuk seperti ini, tentu seperti biasa kita tidak mungkin dengan cara sketch 2 dimensi seperti yang ada pada pembahasan sebelumnya ya, kemudian di extrude, kemudian di revolve atau di swipe, di extrude boss, extrude cut ya. Tapi kita harus gunakan fitur 3D Sketch ya. 3D Sketch di sini bagaimana caranya? Mungkin saya akan contohkan kembali. Jadi saya close lagi. Kemudian saya akan buat baru kembali dengan bentuk profil yang lain. Misalkan saya buat new, kemudian saya pilih part, kemudian OK. Baik, kita mulai. Yang pertama kita gunakan sketch 3D. Kemudian kita tentukan kita gunakan sketch 3D, kemudian kita tentukan line. Saya akan membuat awalan dari pusat origin ya, misalkan ini saya buat di sini. Saya tarik ke arah sumbu X ya. Pastikan seperti biasa orientasinya. Kemudian saya mengarah ke sumbu Z ya. Kalau mau mengarah sumbu Z berarti kita tab yang ada orientasi Z-nya. Nah, mungkin Z cukup. Kita klik Z-nya ke arah sini, misalkan sepanjang ini. Kemudian saya tarik lagi ke arah sumbu X ya. Kita rubah orientasinya. Nah, menjadi ZX. Kemudian saya tarik ke atas. Nah, ini karena ke atas ini adalah sumbu Y, orientasinya ini masih ZX, kita pindah dengan klik tab XY. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian saya arahkan lagi ini misalkan ke arah sini nih, sumbu Z. Nah, ini orientasinya saya ubah lagi jadi Z. Nah, saya ikuti di snap yang ada. Nah, kemudian saya kembalikan lagi ke sini, yaitu arah sumbu X ya. Saya ganti X. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian saya tarik lagi ke bawah atau ke atas ya, misalkan ke atas saja. Saya arahkan ke arah sumbu X, Y, sorry. Nah, kita arahkan ke sumbu Y. Kemudian saya kembalikan lagi ke arah sumbu Z, tapi ke arah Z negatif. Saya ganti Z. Nah, seperti ini. Nah, misalkan seperti ini cukup. Setelah itu saya buat dimensi. Misalkan ini saya buat dimensi 100. Kemudian yang ini saya kasih 50 seperti itu. Tuh lebih jelasnya ya. Kemudian yang ini saya buat yang agak lebih pendek, misalkan 75. Namun kalian bisa mencoba dengan menggunakan dimensi yang lain ya. Misalkan dimensi yang lebih panjang, misalkan terserah, kita tidak batasi nanti karena ini hanya
mencoba ya, nanti bisa dicoba lagi, dicoba sendiri-sendiri di komputer masing-masing. Seperti ini saya buat 50. Semuanya prinsipnya ketika kita memberi dimensi untuk mengunci supaya nanti tidak terjadi perubahan. Misalkan 60, kemudian yang ini saya buat lebih pendek, misalkan 30. Misalkan di sini saya kasih 30. Oke, selanjutnya karena di sini ini proses membuat padnya atau jalurnya sudah selesai ya, maka 3D Sketch ini kita exit ya dengan klik ini, tombol yang di sini. Nah, kita dapatkan sebuah bentuk jalur ya yang nantinya akan kita gunakan profil yang akan kita pasangkan di sini. Misalkan kita gunakan fitur swipe. Nah, untuk membuat swipe boss ya, kita perlu membuat profilnya dulu. Nah, kalau seperti ini kita tidak mungkin bisa membuat atau menggunakan fitur swipe, karena di sini untuk profilnya kita belum membuat. Nah, kalau untuk yang padnya ya, padnya kita buat dari 3D Sketch yang sudah kita buat tadi. Nah, ini rencana seperti ini. Misalkan ini saya kembalikan lagi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ini saya buat chamfer dulu ya pada masing-masing padnya atau 3D Sketch-nya. Ini kita sedikit lakukan editing, yaitu klik kanan kemudian edit sketch. Ya, saya akan tambahkan di sini fillet ya, berupa fillet yang radius. Misalkan saya kasih radius di sini 10 pada masing-masing sudutnya. Misalkan ini dengan ini, kemudian ini dan ini semuanya ya. Misalkan ini, kemudian ini kita kasih fillet lagi di sini. Dan ini kita kasih fillet, ini kita kasih fillet, ini kita kasih fillet. Nah, misalkan seperti ini. Lalu kita oke. Parameter fillet kita tentukan di sini 10 saja. Dan kita oke. Nah, semuanya sudah terpasang fillet, baru kita gambar sebuah profil. Nah, profil itu kita pasangkan menempel di ujung dari pad yang sudah kita buat. Sebenarnya bisa di sini atau bisa di sini. Namun untuk memudahkan, karena saya tadi mengawalinya dari pusat origin, maka pad yang saya buat nanti saya tempel atau saya buat di ujung pusat origin. Nah, caranya bagaimana? Kita tentukan dulu di sini. Kita exit dulu. Kemudian kita tetapkan di sini, misalkan saya cari di sini front. Nah, memungkinkan nggak kita membuat sebuah profil yang menempel, yang harus tegak lurus dengan padnya tapi dengan menggunakan front plane seperti ini? Tentu tidak mungkin, karena ini tidak berlawanan tegak lurus terhadap padnya yang sudah kita buat. Misalkan pusat originnya tadi di sini. Kita coba lagi top. Nah, top juga tidak memungkinkan, karena kan top menggambarnya hampir sama dengan front ya. Nah, yang ini tadi dia tidak menempel tegak lurus terhadap pad yang saya rencanakan ingin saya buat profil, tapi sejajar ya, antara front dan top ini juga sejajar. Makanya yang bisa adalah yang right, karena yang right ini saling tegak lurus terhadap pad yang nantinya akan saya buat profil. Nah, rencananya saya akan membuat profil di sini. Nah, untuk memudahkan, saya buat di pusat originnya. Ini tadi saya buat normal to. Nah, tentu tadi di sini ya untuk membuatnya. Makanya di right plane ini saya klik kanan, kemudian saya sketch berupa profil yang ingin saya buat. Nah, ini ada tandanya pusat origin tadi. Misalkan saya ingin membuat sebuah bentuk profil I yang seperti yang ada di contoh tadi. Nah, misalkan saya buat
sembarang ya, kalian bisa membuat dengan profil-profil yang kalian inginkan. Misalkan seperti ini saya buat, nah seperti ini. Boleh kalian bisa contohkan menggunakan profil-profil yang lain sesuai dengan nanti yang ada di kebutuhan di soal ya, seperti itu. Misalkan ini dicontohkan membuat profil bentuk seperti ini. Nah, intinya ketika kita membuat profil seperti yang ada di ketentuan sebelumnya, yaitu menggunakan fitur, kalau kita membuat fitur boss, extrude boss atau extrude cut, kita harus membuat sebuah rangkaian yang tertutup seperti ini. Oke, kalau sudah baru kemudian kita buat. Nah, ini yang nanti bakal menjadi profilnya. Kalau sudah dibuat seperti ini, kita gunakan fitur yang swipe boss. Oke, swipe boss kita gunakan. Nah, profil yang dimasukkan di sini, sketch profilnya yaitu sketch yang sudah saya buat terakhir tadi, misalkan ini. Nah, atau kemudian ini saya klik, kemudian salah satu dari garis ini saya klik. Nah, sudah masuk di sini, namanya sketch 1. Sketch 1 ini menjadi calon profilnya nanti. Kemudian isian selanjutnya di sini adalah pad-nya. Tentu pad-nya yaitu pad yang sudah saya buat di awal tadi, yaitu berupa 3D sketch. Nah, 3D sketch di sini saya masukkan di sini, yaitu dengan klik salah satu dari garis yang ada di sini. Atau di sini juga boleh. Tapi nanti hasilnya sama, ini kan satu rangkaian ya. Misalkan ini saya pilih di sini. Nah, ini previewnya seperti ini. Jadi kita bisa gunakan misalkan kita oke. Nah, hasilnya mungkin seperti ini. Ini bisa dibuat dengan menggunakan profil-profil tertentu atau profil-profil yang bisa kalian desain sendiri sesuai nanti dengan soal yang ada. Apabila kalian menemukan di standarnya di sini tidak ada. Nah, misalkan di struktural member di sini kan biasanya hanya berupa profil yang standar, misalkan tipenya di sini hanya angle iron, J-channel, kemudian pipe, rectangle tube, beam, kemudian square tube dan sebagainya. Dan dimensinya pun juga terbatas ini, ya. Tapi kalau kalian menemukan harus mendesain dengan menggunakan profil yang lain, bisa gunakan fitur yang ada di swipe boss dan kemudian kita buat profilnya. Oke, demikian penjelasan untuk membuat sebuah structural member dengan mendesain sendiri menggunakan 3D sketch. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan lanjutan pada video sebelumnya terkait tentang 3D sketch. Nah, ini adalah salah satu bentuk produk part yang dibuat menggunakan 3D sketch, tetapi dengan menggunakan fitur swipe boss untuk membuat profilnya. Nah, kalau pada video sebelumnya untuk membuat profil dari penampangnya kita gunakan insert ya. Kemudian kita pilih Weldman, yaitu kita tentukan struktural member yang ada di SolidWorks. Namun apabila kita menginginkan pada penambang tertentu, kita juga bisa gunakan fitur swipe boss atau base ya, yang ada di SolidWorks, yaitu dengan menggambar secara manual bentuk penampang yang ingin dihasilkan. Nah, pada gambar kali ini saya membuat bentuk penampang seperti ini, profil I, yaitu dengan dimensi yang bisa kita atur secara sendiri. Oke, untuk membuat bentuk seperti ini, tentu seperti biasa kita tidak mungkin dengan cara sketch 2 dimensi seperti yang ada pada pembahasan sebelumnya ya, kemudian di extrude, kemudian di revolve atau di swipe, di extrude boss, extrude cut ya. Tapi kita harus gunakan fitur 3D sketch ya. 3D sketch di sini bagaimana caranya? Mungkin saya akan contohkan kembali.
Jadi saya close lagi. Kemudian saya akan buat baru kembali dengan bentuk profil yang lain. Misalkan saya buat new, kemudian saya pilih part, kemudian OK. Kita tunggu. Oke, kita pilih dulu untuk sketnya, sket. Kemudian lemotnya tak cut, Bang. Kita pilih sket. Kemudian sketnya kita gunakan sket 3D. Kemudian kita pilih nanti toolsnya line ya. Kita gunakan pusat originnya sebagai awalan menggambar kita. Gunakan di sini. Kemudian kita tarik garis. Kenapa yo kok lemot banget ini yo?